Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rahmatullah, biasa dipanggil Bapak Rahmat. Di kelas 2 ini saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab yang pertama kita akan membahas Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku. Di bab yang pertama ini kita akan mencoba membahas beberapa sub pembahasan. Di antaranya yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, keuntungan berperilaku jujur. Dan yang keempat adalah akibat berperilaku bohong. Baiklah anak-anakku, mari kita mencoba untuk mengupas satu persatu sub pembahasan di bab yang pertama ini. Sikap Nabi Muhammad SAW. Tahukah kamu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad SAW itu terkenal akan kejujurannya dalam setiap perkataan, setiap perbuatannya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai dikenal pemimpin yang jujur pula. Dengan kejujurannya itu, maka beliau diberi gelar oleh kaum Quraisy pada zaman dulu sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umat-umatnya bersikap jujur. Baik jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan tentunya jujur kepada semua orang. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa itu jujur? Pengertian daripada jujur adalah berkata sesuai dengan perbuatannya atau berbicara sesuai perbuatan. Dapat dikatakan berkata apa adanya, tidak ada yang ditambah ataupun dikurangi. Adapun perilaku jujur itu merupakan akhlak terpuji, akhlak yang dicontohkan baginda besar Muhammad SAW. Orang jujur tentu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih orang tua dan guru, dan tentunya pasti akan memiliki banyak teman. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus dapat membiasakan berperilaku jujur. Orang yang jujur tentu akan mudah memperoleh kebaikan. Dengan kebaikan itu sendiri tentunya akan menuntun kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan jujur itu pula kita akan dipercaya orang banyak, sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan teman, mudah dalam berhubungan di dalam bermasyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannati." Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu jujur dan harapannya sudah kita laksanakan di dalam keseharian kita, tentu kita akan mendapatkan sebuah keuntungan daripada berperilaku jujur. Apa saja keuntungannya itu anak-anak? Yang pertama tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan disayang sesama manusia. Yang ketiga dipercaya sesama manusia. Dan yang keempat hati menjadi tenang. Serta selanjutnya yang nomor 5 adalah mudah melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, di akhirat pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun lawan dari atau kebalikan daripada sikap jujur itu adalah bohong. Siapa yang tahu apa itu bohong?
Iya, bohong adalah berkata yang tidak sebenarnya. Orang yang bohong itu disebut sebagai pembohong. Adapun sikap bohong itu merupakan perilaku yang tidak terpuji, akhlak tercela, akhlak yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang memiliki perilaku bohong tentu tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disayang oleh orang tua, dan tentunya juga tidak disayang oleh banyak orang. Teman-teman juga akan menjauhi. Perbuatan bohong atau curang akan membawa seseorang untuk melakukan sebuah kejelekan ataupun kejahatan. Nah, dari kejahatan itulah anak yang bohong tersebut akan dituntun untuk menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada anak yang suka bohong, tentunya dia akan sudah siap untuk menerima akibat-akibat daripada berperilaku bohong tersebut. Apa saja sih akibat dari berperilaku bohong? Nah, yang pertama adalah pasti dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak dipercaya orang lain. Yang ketiga, dibenci banyak orang. Yang keempat, hati menjadi gelisah. Dan yang kelima, pasti akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anakku pembahasan pendidikan agama Islam bab pertama tentang Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku, tentang jujur. Semoga ilmu kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.